Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dzini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai sekarang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, Islam, sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga kita pada kesempatan kali ini bisa mencari ilmu, dan ini merupakan salah satu kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim, sebab agama tanpa ilmu tentu akan rusak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pelajaran dan bisa menuntun kita semua dalam setiap kebaikan, terutama dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara amal kebaikan ada yang sifatnya sementara, yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikannya itu pada waktu itu. Tidak terus, tidak manjang. Ada juga kebaikan yang kebaikan itu terus manjang, terus mengalir. Meskipun kita itu sudah meninggal, sudah ada di alam kubur. Nah, insyaallah di video kali ini saya akan menjelaskan satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, idza matal insan, ketika maut seseorang, in qata'a anhu amaluhu, maka akan terputus segala amalnya. Setelah meninggal, maka dia tidak bisa beramal lagi. Sudah terputus. Dengan apa? Dengan kematian. Tapi ada amal namanya amal jariyah. Amal yang akan terus mengalir, yang kita lakukan di dunia, tapi amalnya terus mengalir. Masya Allah. Ini yang harus kita betul-betul laksanakan. Ya, karena ini akan menjadi aset bagi kita semua nanti ketika kita sudah meninggal. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita semua supaya kita menyampaikan kebaikan berupa ilmu, ya. Nah, kewajiban menyampaikan ilmu ini bukan hanya dituntut kepada mubaligh ataupun asatid, seorang guru saja, tapi kita diperintahkan semua untuk menyampaikan ilmu tersebut. Bahkan Rasulullah menyampaikan balighu anni walau ayat, sok sampaikan ilmu itu meskipun satu ayat. Jadi ini kewajiban kita semua. Nah, untuk itu ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus pandai-pandai menyampaikan ilmu ini, ya. Minimal kepada keluarga. Misal kita itu ikut pengajian, ya. Di dalam pengajian itu ada ilmu yang kita dapat, kemudian kita menyampaikan kepada keluarga kita. Kalau keluarga kita itu
menerima, paham apa yang kita sampaikan, kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut. Nah, ini yang akan menjadi amal jariah bagi kita semua, amal yang terus mengalir kepada kita semua, ya. Masya Allah. Di antaranya yang paling utama itu misalnya bacaan Al-Fatihah, ya. Bacaan Al-Fatihah. Jadi jangan orang lain yang tahu, yang paham anak kita bacaan Al-Fatihah. Jangan gurunya, jangan ustadznya, tapi orang tuanya. Masa kita orang tua nggak tahu bacaan Al-Fatihah? Kenapa? Karena Al-Fatihah ini minimal kita baca 17 kali dalam sehari semalam. Belum lagi ditambah dengan sunnah rawatibnya misalnya, kemudian tahiyatul masjid, kemudian sholat duha, kemudian yang lainnya. Jadi akan banyak amal yang kita raih, ya, ketika anak kita itu paham bacaan Al-Fatihah, kemudian dia membacanya di dalam setiap sholatnya, kita pun akan kebagian sebagai amal jariah. Kemudian juga tentu para mubalik, ya, para ahli ilmu menyampaikan ilmu. Banyak sekali orang yang mengamalkan ilmu itu, ini pun akan menjadi amal jariah yang akan terus mengalir meskipun kita sudah meninggal. Untuk itu sahabat, mari kita sama-sama menggali ilmu, ya, dari para mubalik dengan cara mendengarkan para ustadz, kemudian juga membaca, ya. Masya Allah. Nanti kita sampaikan, ini akan menjadi amal jariah. Kemudian yang ketiga, amal jariah yang akan terus mengalir kepada kita semua kebaikannya meskipun kita sudah meninggal, yaitu waladun shalihun yad'u lahu. Anak yang selalu mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya itu sudah meninggal. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya. Masya Allah. Dan yang menjadi catatan bagi kita semua di sini adalah bagaimana caranya supaya kita menjadikan anak kita itu anak yang soleh. Ini yang harus kita perhatikan. Karena tanpa anak yang soleh itu, ya tentu anak itu tidak bisa mendoakan orang tuanya. Hadirin wa timan rahimakumullah, di antara yang harus kita perhatikan tentu dari segi jasadiahnya, ya. Karena kewajiban kita terhadap anak itu ada dua unsur, unsur rohani, unsur jasadi. Nah, unsur jasadi ini adalah kita memberikan kepada anak berupa halal dan juga baik, sehingga dengan halalan thayyiban ini akan menjauhkan dirinya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya akan bersih. Kemudian yang kedua tentunya kita harus mendidiknya secara Islam. Kita di rumah dituntut atau diarahkan dengan cara yang baik-baik menurut Islam. Juga ketika kita menyekolahkan anak, maka menyekolahkan yang bisa sekolah itu mengajarkan ilmu agama, mengajarkan akhlakul karimah yang baik, bagaimana caranya dia menghormati orang tuanya, bagaimana caranya dia berbuat baik kepada orang tua meskipun orang tua itu sudah meninggal. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 3 amalan yang insya Allah ketika kita melaksanakan 3 amalan tersebut, maka ini akan menjadi amal jariah, amal yang akan terus mengalir kepada kita kebaikannya meskipun kita sudah meninggal. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan amal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.